Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu sekalian, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majelis sirah sahabiah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-masalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, nggak terasa kita sudah mau memasuki pertengahan bulan Safar ya ini ya. Masya Allah, tanggal 10 ya sekarang ya. Ya, sekitar tanggal segitu ya. Setelah Safar apa? Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Ya, Masya Allah, Masya Allah, iya. Kayaknya masih beberapa saat yang lalu ya kita. Ayo semangat, mau ini sudah memasuki bulan Rajab gitu ya, bulan menanam gitu. Masya Allah. Ya, bulan menanam bulan apa? Sya'ban ya. Ini bulan cari benih, pembibitan. Baik. Bulan iya menanam. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyemai, menyiram. Iya. Baik. Itu hanya penamaan aja oleh para ulama ya. Baik, kita sebelum kita mulai ya, kita tanamkan gitu ya ketika kita mempelajari sirah sahabiah dalam hati kita bahwa kita ini sebetulnya sedang berusaha untuk mengenal Rasulullah SAW, tapi dari dalam rumahnya, gitu ya. Terutama ketika kita mempelajari Ummahatul Mukminin, gitu. Kita ini belajar sirah nabawiyah sebetulnya, tapi apa yang versi di dalam rumahnya Rasulullah SAW, ya. Nah, kemudian berbicara tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Ya, ada yang berpendapat ya kalangan para ulama bahwa Bunda Aisyah ini adalah wanita yang paling cerdas sepanjang zaman. Gitu ya, bukan hanya ada yang berpendapat Bunda Aisyah itu wanita Arab paling cerdas. Ya, tapi kemudian ada juga yang berpendapat wanita yang paling cerdas sepanjang zaman. Beliau ini tipenya ya, kalau mempelajari apa-apa, sekali belajar langsung ingat dan tidak pernah lupa, dan tidak dijadikan lupa sama Allah. Kenapa? Sedikit apa? Sedikit. Masya Allah, ya Bunda Aisyah beda sedikit sama kita. Kita sedikitnya 2. Ya Bunda Aisyah, ya seperti itu, sama Allah dijadikan beliau ini senantiasa ingat. Dan memang luar biasa ya tarbiyah ilahiyah yang Allah berikan kepada hambanya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allah jadikan beliau ya kamarnya itu yang paling mepet dengan Masjid Nabawi. Ya, sedangkan di sana itu tempatnya Rasulullah SAW ngajar, menjalankan kepemimpinan. Ya, pokoknya tempatnya Rasulullah SAW berinteraksi, menerima tamu-tamu kenegaraan dan lain-lain sebagainya itu di Masjid Nabawi. Ya, tempat semuanya, menikahkan orang dan lain-lain sebagainya kecuali perdagangan. Ya, tapi ngurusin urusan negara di mana? Di masjid. Ya, dan Bunda Aisyah tuh sering dengar apa saja yang terjadi di Masjid Nabawi. Gimana Rasulullah SAW gitu ya, bertemu dengan utusan-utusan dari seluruh jazirah Arab.
Mereka itu yang masuk gitu. Kalau Rasulullah SAW bukan guru sastranya Bunda Aisyah. Ya, Bunda Aisyah ini siapa guru sastranya? Rasulullah SAW ditakdirkan ummi. Dan Rasulullah SAW nggak suka sastra. Banyak orang Arab yang ummi tapi pintar sastra. Tidak dengan Rasulullah SAW. Ya, beliau itu ditakdirkan oleh Allah nggak tahan, jangankan sastranya, ngelihat sastrawan aja nggak suka. Ya, ngelihat ahli syair Rasulullah nggak tahan, lama-lama lihat ahli syair. Dua hal yang Rasulullah SAW nggak bisa lihat, yaitu ahli syair dan orang gila. Itu nggak kuat Rasulullah ngelihat. Nah gitu kok bisa ya, orang-orang musyrikin maka bilang Rasulullah SAW adalah syair. Padahal mereka itu orang yang paling pintar syair. Makanya ketika Al-Walid bin Al-Mughirah ya berkata, gimana ya caranya kita ini untuk menghalangi Muhammad gitu ya bilangnya ya, berdakwah di mana? Kepada jamaah haji. Kita harus kompak nih. Kita harus satu omongan. Ketika ada jamaah haji kita harus satu omongan ya. Muhammad itu apa? Supaya mereka nggak meragukan kita. Ya, karena mereka khawatir Mekah ini adalah pusat spiritualitas Jazirah Arab. Ya, waktu itu aja ya, ketika di Mekah dulunya, di Jazirah Arab dulunya mereka itu adalah orang-orang ya yang bertauhid. Amr bin Luhai al-Khuzai mendatangkan berhala di Ka'bah, langsung saat Jazirah Arab mereka jadi penyembah berhala. Tidak ada satu rumah pun melainkan pasti ada berhalanya. Nah, gimana kalau Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang itu? Salah satu, Quraisy dimusuhi atau Islam nyebar kemana-mana. Maka mereka merasa penting, memandang penting untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW nyampe kepada para jamaah haji. Insya Allah ibu-ibu sudah nggak bingung lagi ya, sudah nggak bertanya-tanya lagi loh, kok sudah ada haji? Masih bingung? Enggak kan ya? Itu kita mundur lagi kalau masih bingung tanya Ustazah ini. Insya Allah saya sudah sering ngobrol gitu ya. Nah, kemudian ya mereka bersepakat ini kita bilang apa ya? Nah, kita bilang syair, enggak ya? Katanya Walid bin Al-Mughirah, kita ini ahli syair. Kita tahu segala macam bentuk syair. Kita ini ahli-ahlinya. Dan kita tahu ya, yang dia katakan itu begitu manis seperti setandan anggur yang menjuntai, yang sangat indah, sangat menyenangkan didengar dan lain-lain sebagainya. Bilang gitu. Oh kalau gitu kita bilang orang gila. Yang dikatakan Muhammad itu jauh dari kehilangan ingatan dan ketercekikan. Jauh dari sikapnya, sifatnya orang gila. Kalian tahu kan akhlaknya seperti apa? Kalian yang menggelari dia as-sadiqul amin. Oh kalau gitu kita bilang dia penyihir. Kalau penyihir mana buhulnya? Mana tali-talinya yang dipakai untuk sihir? Oh dukun. Kalau dukun mana mantra-mantranya? Ya, nah, itu kemudian ada yang berpendapat dia tuh sampai pulang, ya. Kemudian didatengin oleh ya masih keponakan lah, Abu Jahal bin Hisham. Paman ini maksudnya apa bilang gitu? Ya, jadi bingung ini kita ini. Masa kita mau membenarkan Muhammad? Kemudian dia pun memikir-mikirkan, gitu ya. Ternyata apakah yang enak diomongkan untuk kira-kira apa ya? Ini kata-kata sepakatnya ini apa? Itu Allah abadikan surat Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hada illa sihru yusar. Saya jelaskan secara umum aja ya. Itu seperti orang yang gini, seperti orang yang mondar-mandir mikir, merengut, terus oh ya ada ide. Oh kayaknya nggak cocok. Kemudian akhirnya dia berpikir, oh ya ini aja yang paling mendekati. Yang paling mendekati, saya tuh bayangin
Allah itu ketika menurunkan surat itu seperti apa? Gambarannya itu seperti apa? Seperti sinetron, ya, lagi adegan banditnya, musuhnya, tokoh antagonisnya memikirkan, ya, cara untuk mencelakai tokoh protagonisnya, ya, tokoh yang lakonnya gitu. Mondar mandir, gimana ya? Apa ya? Sampai seperti itu. Akhirnya dia memutuskan, oh gini aja, ini adalah sihir. Ya, sihir yang memutuskan hubungan antara bapak dengan anaknya, antara kerabat dengan yang lainnya. Padahal itu sama sekali enggak. Nah, terus Bunda Aisyah ini, ya, adalah seorang ahli sastra. Bahkan, ya, di antara para sahabat, ya, ada yang berpendapat yang paling pintar sastra itu Bunda Aisyah. Ya, ada yang berpendapat gitu. Kalau Abu Bakar, kita tahu seperti apakah kerennya, ya, ngomongnya. Tapi nggak ada perpaduan, ya, bagusnya omongan dan dalamnya ilmu, ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Gimana nggak pinter sastra Bunda Aisyah itu? Ya, kata-katanya itu begitu indah. Ya, Bunda Aisyah itu kalau mengalami sesuatu cepet-cepet dijadikan sastra, cepet-cepet dijadikan puisi. Gitu ya, jadi orang yang luar biasa cerdas. Bunda Aisyah itu tumbuh, ya, dalam pendidikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang, ya, kalau kita katakan kesatria sastranya Arab. Orang yang termasuk orang yang paling pintar. Abu Bakar itu sakit gubah puisi. Ngigohnya dia itu puisi. Saking pinternya. Gimana Bunda Aisyah? Dan Abu Bakar itu, ya, adalah ahli ansok, ahli nasab. Orang-orang Arab itu mereka menganggap, ya, nasab itu, meletakkan nasab itu di tempat yang sangat penting. Bahkan, gitu ya, saya itu mendengar dari Ustadz Muhammad Al-Fuli, gitu ya, bahwa di Mesir itu ada departemen khusus untuk ngurusi nasab. Ini keturunannya siapa? Ini anaknya siapa? Sampai mereka itu terhubung ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Oh, kamu pernah ada yang datang gitu ya, misalnya kita nggak tahu, ya, nasabnya itu apa, silsilahnya itu seperti apa, datang ke departemen itu ada khusus. Oh, kamu itu anaknya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, terakhirnya bin Ismail bin Ibrahim, gitu ya. Jadi lah, kalau Bunda Aisyah ini menguasai nasab ini dari bapaknya. Nah, kemudian dilanjutkan kepada pendidikan yang berikut. Jadi Bunda Aisyah itu, ya, bisa dibilang, ya, Allah utus untuk menjadi guru kita, guru besar kita. Kalau Bunda Khadijah, ya, ketika wafat, gitu ya, kita sangat berhutang budi atas setiap sen yang beliau keluarkan di jalan Allah. Sampai dakwah itu bisa nyampai kepada kita. Kita nikmati mempelajari ilmu syariah dengan mudah. Kita nikmati bisa beribadah dengan lapang. Itu kita seolah-olah, ya, berhutang budi kepada Bunda Khadijah At-Thahirah radhiyallahu anha. Tapi kalau ilmu agama, bayangin, seperempat syariat diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan beliau berhasil meriwayatkan 2210 hadis. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Bunda kita yang sangat cerdas. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang suka sekali belajar, suka sekali ngajar, nah itu jangan-jangan aku ini Aisyah banget nih. Ya, ada yang suka danain ini dakwah gitu ya, pedagang kaya raya danain dakwah, terus apa ini kayaknya Khadijah banget nih. Ada orangnya itu yang sabar, suka mengalah gitu ya, orangnya itu dewasa. Oh, ini Bunda Saudah banget ini. Coba ya, ketika kita mempelajari bunda-bunda kita, termasuk yang manakah saya ini? Ya, kayaknya ya, walaupun kita mungkin nggak ada seujung kuku mereka ya, tapi kira-kira saya itu yang bisa gitu ya, itu menuju ke arah mana, nah, gitu ya. Mereka itu mewakili, beda-beda, subhanallah, karakternya beda-beda
ya mewakili ya para wanita pada umumnya. Baik, nah kemudian ya kita udah membahas ini ya pernikahan Rasulullah SAW dengan Bunda Aisyah gitu ya. Kemudian radhiyallahu anha, kemudian gimanakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada Bunda Aisyah ya prinsip-prinsip segala kemuliaan, ya kemurahan hati, zuhud dan seluruh nilai-nilai utama. Ya, Rasulullah SAW adalah suami yang paling baik dan paling bijaksana. Beliau ini tahu ya bahwa Bunda Aisyah itu sangat muda, maka diberilah kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ya, boleh main boneka atau apa terserah, gitu ya, apapun asal tidak berdosa. Rasulullah SAW juga senantiasa mengabulkan permintaan Bunda Aisyah asal tidak menyalahi syariat. Ya, enak ya Bunda Aisyah, Masya Allah, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ya enak nggak enak, nggak pernah 3 hari berturut-turut kenyang makan gandum. Dan itu dilanjutkan oleh Bunda Aisyah sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, baik, nanti kita bahas. Nah, kemudian Bunda Aisyah juga menyaksikan dan meriwayatkan, mengajarkan kepada kita semua anak-anaknya, ya, kita kan anak-anak ya, anak ideologis gitu ya. Bunda Aisyah, ya seperti apakah Rasulullah SAW di rumah. Rasulullah itu bukan hanya seorang pemimpin tertinggi, bukan hanya seorang panglima tertinggi, tapi juga seorang nabi. Seperti apakah Rasulullah SAW senantiasa meringankan pekerjaan istri-istrinya. Bukan karena nabi, aku nih nabi, ya nabi itu kerjaannya sholat aja, gitu. Di rumah sholat, gitu. Enggak Bu. Rasulullah SAW di rumah meringankan pekerjaan istrinya, membantu istrinya nyapu-nyapu, ya Rasulullah bantuin. Istrinya cuci piring, gimana kira-kira? Rasulullah bantuin. Istrinya jahit, gitu ya, dijahit sendiri kasutnya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dengar suara adzan, Rasulullah ke masjid. Bukan karena aku ini nabi dan rasul, udah tempatku di masjid aja, enggak. Makanya kita ajarkan anak-anak kita, anak-anak laki-laki kita supaya ringan tangan. Alhamdulillah anak saya 1 Bu, laki-laki. Waduh, kalau sudah ke rumah saya tahu. Sebetulnya niat hati, pengennya pas di rumah itu ngapain? Manjain. Pengennya saya suruh tidur-tiduran, udah kamu capek di pondok, ngapalin Quran dan lain-lain sebagainya. Udah di pondok itu juga saya bilang sama musyrifahnya, tolong dikasih musyrif ya, tolong dikasih tugas sebanyak-banyaknya. Suruh bantu-bantu yang lain-lain itu, capek, di pondok udah capek. Pulang, ayo, biasanya kan udah nggak dimintai tolong, itu ke belakang, piring dicuci. Terus ini, jadi dia tahu, kalau pulang pasti ada itu. Kenapa? Biasanya orang tuamu melakukannya, ya, dan nggak ngiri sama kamu di pondok. Bukan dibalik, Bu, kesian anakku di pondok udah biarin tidur aja terus apa? Enggak, waktunya kita juga berperan. Ya, tapi tentu saja ada rewardnya, gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi kita harus ngajarkan anak kita untuk menjadi generasi yang kuat. Dan seperti apakah mereka itu di rumah enggak cuman, nah itu, tidur atau rebahan atau scrolling, misalnya ada hak mereka atau siapa mau ini kita berikan. Tapi ya kalian punya kewajiban untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Ya, baik. Nah kemudian Rasulullah SAW ini sudah ya di antara kecerdasan Bunda Aisyah nih. Oh belum. Jadi suatu ketika ya Rasulullah SAW itu bermalam di rumahnya Bunda Aisyah. Sudah gilirannya Bunda Aisyah. Nah kemudian tengah malam Bunda Aisyah ini belum tidur sepenuhnya tidur, tapi dikira Rasulullah SAW Bunda Aisyah radhiyallahu anha sudah tertidur. Ya maka beliau itu seperti berbisik-bisik gitu. Ya nggak lama kemudian beliau memakai pakaian untuk keluar dan kayak berjingkat-jingkat gitu keluar. Bunda Aisyah langsung dibakar rasa cemburu. Saya sudah cerita kan? Iya. Kayaknya belum. Langsung dibakar rasa cemburu. Udah bayangannya apa? Ini mesti datang ke rumah yang lain ini. Ya, diikuti sama Bunda Aisyah.
Waduh, Bunda Aisyah ya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW ke perkuburan Baqi dan mendoakan ahlul Baqi. Ya, ketika Rasulullah SAW berpaling, langsung Bunda Aisyah cepet-cepet jalan cepet-cepet. Rasulullah jalannya tambah cepet, tambah dicepetin. Ya, Rasulullah agak lari, Bunda Aisyah semakin cepat lagi, langsung buka baju, nyampe baju luarnya gitu ya, langsung ini selimut langsung dikerubuti gitu. Tapi Rasulullah tahu, oh jangan-jangan ini kenapa ini? Kamu kenapa Ish? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Kamu kenapa Ish? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Kalau kamu nggak mau bilang, nanti Zat yang Maha Mengetahui akan bilang loh ya sama saya. Ya Rasulullah, terus ngaku Bunda Aisyah. Katanya Rasulullah SAW, apakah kamu meragukanku? Apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu pikir aku akan berkhianat padamu? Akan berbohong? Gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ya untuk menyampaikan padaku untuk berdoa di Baqi. Mendoakan ahlul Baqi, ahlul kubur tadi. Ya, kemudian kan Rasulullah masih marah ya sama Bunda Aisyah, sampai ditekan loh dadanya. Kenapa kamu Ish? Gitu ya. Saking ini kok kepo banget atau apa gitu. Mungkin Rasulullah tahu kalau itu Bunda Aisyah. Kan nggak boleh, tajasus itu kan nggak boleh. Boleh nggak kita ngikutin suami? Suamiku tuh suka selingkuh, jadi saya ikutin. Boleh nggak? Nah, nggak boleh Bu. Buka IHP-nya juga nggak boleh. Kita serahkan sama Allah. Kita doakan. Kalau memang gitu ya, dia berbuat kesalahan, kita doakan semoga Allah mengembalikannya. Gitu ya, semoga Allah memberikan dia hidayah. Tapi perbuatan yang nggak boleh itu tajasus. Kita buka IHP-nya, ya, kemudian ini apa bahasanya itu stalking ya, bahasanya anak sekarang, diikuti dia kemana-mana terus apa, itu nggak boleh. Gitu ya, walaupun suaminya suka selingkuh, nggak boleh. Gitu ya, jangan kita membalas perbuatan dosa dengan perbuatan dosa. Gitu ya. Nah sudah, kemudian setelah itu Bunda Aisyah tahu Rasulullah ini masih marah ya, itu langsung bilang, ya Rasulullah, apa kira-kira apa yang harus aku ucapkan kalau aku ziarah kubur? Kira-kira Rasulullah gimana? Masih marah? Ya langsung, kan Rasulullah guru, langsung diceritakan, gini caranya, katakanlah begini dan begitu Bunda Aisyah. Akhirnya alhamdulillah gak dimarahi, gak tahu caranya. Jadi Bunda Aisyah itu walaupun usianya segitu, itu bukan ya seperti anak-anak kita kalau 9 tahun masih gak ngerti apa-apa. Bunda Aisyah gak seperti itu. Gitu ya, dan memang beliau adalah orang yang sangat cerdas. Nah, ini romantika pernikahan barokah. Rasulullah SAW ya, itu tidak pernah bisa melupakan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, memang beliau mencintai Bunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak pernah beliau sedikit pun melupakan kekasihnya yang pertama, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah itu sering menyebut-nyebut Bunda Khadijah. Ya, juga Rasulullah SAW kalau rindu sama Bunda Khadijah, maka disembelihlah kambing. Gitu ya, dibagi-bagikan kepada keluarganya, kepada teman-temannya Bunda Khadijah. Ada seorang budak, ya seorang laki-laki perempuan tua, ya berkulit hitam datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah itu memperlakukan dengan sangat baik. Ya, ketika Bunda Aisyah tanya, kenapa Rasulullah itu cuma perempuan tua biasa dan lain-lain sebagainya? Apa kata Rasulullah? Itu adalah temannya Khadijah. Gitu ya. Nah kemudian juga Halah bintu Khuwailid, saudarinya Bunda Khadijah, izin untuk bertemu. Ya, minta izin untuk ketemu Rasulullah SAW. Ya, dengar suaranya aja minta izin itu, langsung Rasulullah bangkit. Itu Halah, suaranya mirip sekali dengan Khadijah. Lagi di rumahnya Bunda Aisyah. Ya, dan Bunda Aisyah tahu, aku ya gak pernah cemburu pada seorang perempuan, padahal dia telah meninggal, seperti kecemburuanku pada Khadijah. Tapi Bunda Aisyah itu sangat ngerti caranya gimana, ya,
memanfaatkan perasaan Rasulullah SAW yang sangat mencintai Bunda Khadijah. Ketika ya Rasulullah marah, Bunda Aisyah tahu caranya supaya Rasulullah nggak marah. Selain yang tanya itu dia bilang apa? Khadijah, aku dikaruniai cintanya. Nggak marah terus. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Kemudian yang itu yang kan saya sudah ceritakan bolak-balik kayaknya ya, yang apa Bunda Aisyah sampai bilang kemana kambingmu akan kamu gembalakan. Kayaknya saya sudah sering cerita itu ya. Masa? Oh, baik. Ya baik. Suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha nggak kuat cemburunya sama Bunda Khadijah, gitu ya. Kemudian bilang karena beliau memang orang yang sangat cerdas, gitu ya, maka bilang. Ini bukan perkataannya anak kecil kalau seperti ini ya Rasulullah. Jika engkau mau menggembalakan kambing-kambingmu, ya ada 2 lapangan di hadapanmu. Yang satunya rumputnya masih belum pernah diinjak-injak oleh kambing lain. Yang satu sudah pernah diinjak-injak. Kemana akan engkau gembalakan kambing-kambingmu ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah SAW ya tentu saja ke tempat yang belum pernah diinjak-injak oleh kambing-kambing sebelumnya. Demikian pula denganmu ya Rasulullah. Engkau telah dikaruniai seorang istri yang lebih baik dari yang dulu. Maksudnya apa? Beliau kan perawan, dinikahi dalam keadaan masih muda belia. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah Allah tidak pernah menggantikan Khadijah, memberikan gantinya Khadijah kepadaku. Dia yang beriman kepadaku ketika semua orang mendustaiku. Dia yang memberikan hartanya kepadaku ketika semua orang bersikap bakhil kepadaku. Dan darinya lah aku dikaruniai keturunan. Diem Bunda Aisyah. Langsung telak 3-0. Gitu ya. Bunda Aisyah ini begitu pengen punya anak. Ya, dari Rasulullah. Tapi Allah nggak menakdirkan beliau memiliki keturunan. Maka ya karena ngelihat Bunda Aisyah sering sedih karena hal itu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, kenakanlah kunyahnya keponakanmu. Ya, kunyah itu apa? Panggilan, julukan panggilan. Keponakannya Bunda Aisyah yang dari Asma bintu Abu Bakar itu yang pertama adalah Abdullah bin Zubair. Jadi Bunda Aisyah disebut Ummu Abdillah. Paham ya? Nah, mestinya kan kalau ummu itu untuk yang anaknya. Saya Ummu Hamud, gitu ya. Anak saya namanya Hamud, gitu. Muhammad namanya Muhammad. Ummu Hamud, mestinya kan gitu. Karena apa? Karena saya ibunya si Muhammad, gitu. Nah, ini bukan ada seorang, tapi saya ini misalnya nggak punya anak gitu ya, jadi saya pakai kan ini, misalnya namanya Zaid, saya disebut Ummu Zaid, ya saya nggak punya anak, udahlah nggak apa-apa ini ponakan saya, atau ponakan saya apa Naufal, Ummu Naufal, gitu nggih? Itulah di antara kelemah lembutan Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah. Suatu ketika Ummahatul Mukminin ini, ya mereka ini protes. Ya, bunda-bunda kita juga manusia biasa. Ya, mereka mengutus Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan meminta untuk berlaku adil, ya, terkait Bunda Aisyah. Padahal apakah pernah Rasulullah tidak adil? Gak pernah. Selalu jatahnya sampai mau wafatnya, Bu. Itu Rasulullah tanya, sampai sakit keras kan ya? Berkali-kali pingsan, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW tanya, ini aku waktunya di mana ini? Sudah sakit keras loh ya, sampai direlakan oleh Ummahatul Mukminin. Enggak ya Rasulullah, sudah kami rela kamu di mana saja yang engkau inginkan. Saking adilnya, gitu ya. Nah, tapi kalau masalah perasaan itu bukan kita yang memberikan. Nggak bisa kita ini, kadang-kadang kita tuh, dia tuh sama saya, padahal nyebelin ya, kenapa saya kok selalu nggak bisa benci ya?
Dia tuh gini, kok saya, ya itu Allah yang berikan perasaan. Ya, demikian juga dengan Rasulullah SAW. Yang terang-terangan bilang ketika Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, ya, siapakah laki-laki yang paling engkau cintai? Abu Bakar. Kalau perempuan ya Rasulullah, anaknya Aisyah. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Umar bin Al-Khattab, laki-laki ya. Setelah itu siapa? Disebutkan nama Rasulullah, Amr bin As gak tanya-tanya lagi berikutnya. Takutnya apa? Beliau nanti yang terakhir. Padahal ya Amr bin As disayangi sama Rasulullah SAW. Dan para sahabat tuh semuanya merasa dicintai, merasa dilebihkan sama Rasulullah. Ibaratnya, enggak, Rasulullah sama aku baik. Oh enggak, berarti dia paling sayang sama aku. Enggak, sama aku gini, sama aku gini. Memperlakukan tiap orang itu istimewa. Ini kita harus belajar banyak ini. Nah gitu, Ummahatul Mukminin masih bisa protes. Gimana sih? Kok apa namanya? Ini, nah, kemudian ngutus Fatimah. Wahai Fatimah, apakah, wahai putriku itu, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Tentu wahai Rasulullah, maka cintailah Aisyah. Udah, baik wahai ayah. Ulang gitu ya, aku tidak bisa membantu kalian lagi. Ya, ketika kan diutus Fatimah sama Ummahatul Mukminin, tidak bisa membantu kalian lagi masalah Aisyah. Kemudian diutus orang yang setara dengan Bunda Aisyah dari segi nasab, gitu ya, dari segi kedekatan dengan Rasulullah SAW, yaitu Bunda Zainab bintu Jahsy yang merupakan sepupunya Rasulullah SAW. Udah. Nah kemudian sama yang dikatakan, ya Rasulullah, istri-istrimu mengutusku, ya, untuk berlaku adil kepada putrinya Abu Quhafah. Rasulullah diam aja. Ya, Bunda Aisyah ini sudah gemes. Waktu yang ngomong Bunda Zainab, madunya yang ngomong. Ya, sudah mau jawab ini. Dilihat Rasulullah ekspresinya. Ini kalau anak kecil nggak bisa seperti ini. Ya, dilihat ekspresinya Rasulullah. Nah, maka ketika dilihat seolah-olah Rasulullah itu air mukanya mengiyakan, bukan perbuatannya, air mukanya, faham Bunda Aisyah. Langsung dibales Bunda Zainab itu, kan sakit hati diperlakukan, dikatakan seperti itu sama Bunda Zainab, gitu ya. Dibalas sama Bunda Aisyah itu sampai kelagepan, nggak bisa ngomong. Apa kata Rasulullah SAW? Dia itu putrinya Abu Bakar. Kalah ngomong kamu kalau sama Aisyah, gitu ya. Nah ini sekali lagi bukannya Rasulullah nggak adil ya. Bukannya Rasulullah tidak adil. Ya, tapi Ummahatul Mukminin itu kalau kita bisa bilang tuh, karena mereka itu sangat diperlakukan sangat istimewa. Kita tuh kadang-kadang ya, kalau diperlakukan terlalu istimewa itu kadang-kadang lupa diri, nggak jujur. Nah, makanya kadang-kadang sama Allah ditegur. Gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah nggak ditegur itu kita lalai kan. Nah seperti itu. Nah bunda-bunda kita juga seperti itu. Saking luar biasanya Rasulullah SAW memperlakukan istri-istrinya. Pernah suatu ketika, ya, Ummahatul Mukminin itu demo. Saya sudah cerita ini, belum? Ya. Catatan saya tuh hilang, Bu. Saya tuh mesti saya foto, ya. Selesainya itu saya foto, tapi ini terhapus. Saya waktu itu ada trouble, terus apa? Saya hapusi. Ini nggak nyangka kalau yang ini yang penting ikut terhapus. Gitu ya, jadi mohon maafkan saya. Tanya-tanya terus seperti tadi. Ya, jadi suatu ketika Pak Ummahatul Mukminin itu demo. Demonya apa? Ya, mereka mengelilingi Rasulullah SAW itu. Ngapain? Minta kenaikan uang belanja. Loh, kok bisa Ummahatul Mukminin seperti itu? Mereka juga manusia. Oh, berarti Rasulullah kalau ngasih istrinya uang belanja sedikit? Enggak lah. Tapi istrinya itu luar biasa memang dalam hal infak. Bunda Aisyah, Bunda Saudah kan pernah saya cerita, ya, diberikan uang 1 karung, ya, dirham 1 karung, langsung apa? Dibagi-bagikan sampai nggak bersisa. Ini uang apa kurma? Aduh, nggak mau lihat, aku terfitnah. Dia langsung apa? Dibagi-bagikan. Luar biasa.
gitu ya. Nah kemudian mereka kan minta kenaikan uang belanja gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak menjawab mereka, gitu ya. Selain udah mau menepi dari istri-istrinya sampai 1 bulan. Pokoknya sudah nggak mau jawab, terus ke satu kampung, gitu ya, ke suatu tempat, gitu, satu rumah, ya, kayaknya itu kandang, gitu ya, atau tempat yang nggak terpakai. Gitu. Rasulullah di situ sudah nggak mau ketemu istri-istrinya. Sampai waktu itu heboh, ya, Madinah heboh. Gimana kalau bundanya hatinya sedang sedih, hatinya sedang ada mendung, anaknya gimana kira-kira? Nyambung nggak? Nyambung. Sama. Banyak sahabat yang nangis mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Kita tahu standar kehidupan Rasulullah itu seperti apa. Ya, zuhud banget. Jadi mungkin bunda-bunda kita waktu itu seperti test the water gitu ya, ngetes air gitu ya, ngetes ombak kita. Kira-kira gimana ini? Kalau saya gini, kira-kira gimana? Ya lucu ya, mereka juga manusia biasa. Tapi seperti apakah mereka itu berbuat kesalahan? Terus seperti apakah cepatnya mereka bertaubat? Gitu ya? Dah. Nah kemudian ini ada satu riwayat ya, yakni insya Allah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tanya kepada Umar bin Al-Khattab terkait ayat ini. In tatuba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma ini masih bertanya-tanya. Beliau ini kan seorang yang sangat mencintai ilmu. Ya, seorang faqih, ahli fikih, dan beliau tuh juga bukan hanya ahli fikih, ya, bukan hanya masalah fikih. Berbagai macam disiplin ilmu itu dikuasai oleh Abdullah bin Abbas. Ya kapan-kapan kita kalau ada kesempatan gitu ya, bisa kita ceritakan sampai punya majelis ya. Di rumahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu ada majelis taklimnya. Yang materinya itu tiap hari ganti-ganti. Hari ini belajar faraid, besoknya belajar fikih, besoknya belajar sastra, besoknya lagi belajar bahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Keren, pinternya itu kayak lengkap gitu. Beliau ini bertanya-tanya, ini sababun nuzulnya apa? Tanya sama Umar radhiyallahu anhu, karena beliau berpendapat ini Umar yang tahu ini. Sampai kemana, sampai buang aja ditungguin. Saking kepinginnya mendapatkan ya satu sababun nuzulnya satu ayat. Itu ya gigihnya para sahabat ya untuk mendapatkan ilmu. Udah, kemudian katanya Umar, masa kamu nggak tahu sababun nuzulnya? Nggak tahu? Itu tentang mereka berdua. Siapa itu? Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah radhiyallahu anhuma. Ya, in tatuba ilallah, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, faqad, maka sungguh saghat, telah condong qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Wa in tadhaharu alaihi, jika kalian saling membantu untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha wa maulahu, maka Allah lah pelindungnya. Wa Jibril wa salihul mu'minin, juga malaikat Jibril, juga orang-orang mukmin yang solih. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan para malaikat setelah itu memberikan pertolongannya. Ya, ini. Tapi ini beda ceritanya dengan apa yang akan saya ceritakan. Ya, yang akan saya ceritakan itu surat Al-Ahzab ayat 28-29. Oh iya, madu. Tapi kan ini kan saya sudah pernah ceritakan ya. Belum juga. Saking banyaknya. Ini kan ya, kayak misalnya kita tuh belajar sirahnya Bunda Aisyah. Itu berarti hadis-hadis yang diriwayatkan terus yang kita pelajari. Ya, Bunda Aisyah yang diriwayatkan hadis 2210. Saya sampai gini, hatta di asa itu ya, udah 3 kali pertemuan nggak selesai.
Jadi gini, memang kalau cerita Bunda Aisyah ini bisa lama banget. Itu bisa tahun. Kalau misalnya kita mau satu persatu hadis yang beliau riwayatkan, radhiyallahu anha. Ya, nah, baik, canda tentang madu. Judulnya kisah canda tentang madu. Ya, jadi suatu ketika ya Bunda Aisyah ini ada dua riwayat sebetulnya ya. Penyebabnya turunnya ini ayat ini. Ini kan mulai surat At-Tahrim yang mulai ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kan itu ya. Wahai Nabi, ya kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Karena engkau menginginkan ridhonya istri-istri. Ya, jadi ini kan ceritanya Bunda Aisyah ya itu cemburu, ya juga Bunda Hafsah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ini sebab yang pertama ya, pendapat sebab turunnya ayat yang pertama, ya pendapatnya para ulama itu adalah Rasulullah kelamaan di rumahnya Bunda Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Jadi gini, Rasulullah SAW setelah sebelum kajian duha, setelah sholat syuruk, terus apa gitu ya, itu Rasulullah tuh keliling ke rumahnya istri-istrinya, kayak seolah-olah apa kebutuhannya hari ini dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nengok istrinya satu persatu. Nah, waktu itu kan mereka sudah rapi jali nunggu Rasulullah datang. Nah, itu waktu di rumahnya Bunda Zainab kelamaan. Maka sudah mulai memikirkan yang tidak-tidak. Ya, Bunda Aisyah kemudian bersepakat dengan Bunda Hafsah, bersepakat dengan Bunda Saudah dan Bunda Sofiyah. Nanti ya kalau Rasulullah ke sini ya, dan mereka tahu akhirnya apa? Kalau di rumahnya Bunda Zainab dikasih madu. Bunda Zainab ini mendapatkan hadiah sekotak mentega madu, ya sekotak mentega, kotaknya mentega tapi isinya madu. Itu yang dihadiahkan oleh wanita Ansor. Nah sudah, kemudian Rasulullah SAW ya datang ke rumahnya istri-istrinya yang lain. Mereka sepakat bilang, ya Rasulullah, ya ini bau apa ini? Rasulullah itu orang yang paling takut bau, terutama di hadapan istrinya. Dan Rasulullah itu nggak ada baunya. Rasulullah itu nggak perlu pakai parfum sudah wangi. Bahkan para sahabiah, para sahabat ya, itu nadai keringatnya Rasulullah. Seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kan masih mahramnya Rasulullah. Ditadai keringatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Saking harumnya. Ya, dan itu bisa diberikan kepada anak-anaknya supaya mereka mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW. Ya, tapi Rasulullah tetap pakai parfum. Dan Rasulullah kalau mau masuk ke rumahnya istrinya, apa yang dilakukan? Rambutnya dirapikan, pakaiannya ini ada debu dikebaskan, ya, pakai parfum, pakai siwak. Dalam keadaan glowing masuk ke rumahnya istrinya. Istrinya ya malu lah pakai daster bolong. Enggak. Tapi bukan ini ya, bukan justifikasi kita. Suami saya masuk dalam keadaan bau matahari ya, bau keringet gitu ya. Berarti saya nggak apa-apa, jangan. Jangan, kita ambil yang bagusnya. Nah ini masuk langsung ibaratnya ditabrak gitu ya. Bau apa ini Rasulullah? Sepakat gitu. Bau apa ya? Rasulullah habis makan sesuatu. Iya tadi saya minum madu di rumahnya Zainab. Oh mungkin lebah madunya itu menjilati getahnya pohon urfut nih. Ya pohon urfut tuh pohon yang baunya nggak enak. Ya jadi madunya baunya, ada madu bau nggak enak? Ada. Ya madu ya baunya madu ya. Subhanallah. Datang ke rumahnya istrinya yang lain bilang gitu. Yang lain gitu sampai Rasulullah mengharamkan madu untuk dirinya. Udah, mulai sekarang aku nggak minum madu lagi. Ini kesepakatan mereka ya? Kesepakatan mereka. Bunda Saudah tuh sampai kalau bahasa kita pucet. Wallah Aisyah, madu diharapkan gara-gara kita. Sampai bilang gitu, katanya Bunda Aisyah, udah diem kamu. Itulah Allah turunkan surat At-Tahrim yang awal-awal itu.
Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Karena ingin nyenengin istri-istrimu. Nah ini, jika kalian berdua bertaubat, ya, hati kalian sudah condong kepada kebenaran. Tapi kalau kalian nggak taubat, ini yang ingetin Allah, yang marahin mereka Allah. Saking Rasulullah itu gimana sama istrinya? Nah, luar biasa ya. Kita bayangin aja sampai, ya jangan iri Bu, jangan iri. Nanti pulang, kamu kok nggak seperti Rasulullah? Ya kita udah seperti Ummatul Mukminin. Ya, nggak ada seujung kukunya ya kita ya itu. Baik. Nah kemudian fa'inallahu wa maulahu wa Jibril. Kalau kamu macem-macem gitu ya, bantu-bantuan nggak mau tobat, saling membantu untuk nyakitin hati Rasulku gitu ya, maka Allah lah yang akan menjadi maulanya dia, yang akan menjadi pelindungnya dia. Ya, juga malaikat Jibril, juga orang-orang mukmin yang solih, juga semua malaikat akan musuhi kalian semua. Ada lagi nanti di situ ya, di ayat berapa itu ya, digantikan sama istri-istri yang lain. Solihatun, qonitatun, yang itu. Ayat 5-nya. Ya, gimana anunya? Saya lupa, Ustazah ini. Tolong dibacakan. Asa rabbukum ya intallaqakunna ayyubdilahuma khairam min yubdilahunna ya khairam minhun. Nah itu Tuhanmu gitu ya, kalau misalnya kalian tetap seperti itu, kalian akan digantikan dengan wanita-wanita yang lebih baik dari mereka. Yang gimana Ustazah? Solihatun ya, jadi wanita-wanita yang solih, yang qonita, yang taat, yang ahli ibadah dan lain-lain sebagainya. Itu yang bilang siapa? Allah. Yang belani, Allah belani Rasulullah dari atas langit ketujuh. Nah, ada juga pendapat yang kedua. Nanti pendapat yang kedua kita bahas sekarang apa ketika sirohnya Bunda Maria. Sekarang aja ya. Nanti murojaah ya. Baik. Iya. Sama. Ya, baik. Jadi Rasulullah SAW itu kan punya anak yang dari ketika di Madinah itu hanya dari Bunda Maria Al-Qibtiyah yang statusnya awalnya kan budaknya Rasulullah ya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW gitu ya. Nah jadi bunda kita, tapi juga masalah dinikahi atau enggak ini perbedaan pendapat gitu ya. Nanti kapan-kapan biiznillah. Makanya ketika itu sirohnya Bunda Maria itu nanti kita akan bahas tentang perbudakan dalam Islam itu seperti apa. Itu karena saya tidak kepingin ada sedikit pun kita ini ganjelan tentang pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya al-muhim bunda kita ya Bunda Maria Al-Qibtiyah. Nah di rumahnya Bunda Maria waktu itu Bunda Hafsah. Bunda Hafsah itu Rasulullah ke rumahnya Bunda Hafsah, ya. Bunda Hafsahnya lagi keluar. Nah, itu mungkin gilirannya Bunda Hafsah, ya. Nah, kemudian ya, saat Bunda Hafsah keluar, datanglah Bunda Maria Al-Qibtiyah ke rumahnya Bunda Hafsah. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Bunda Maria Al-Qibtiyah. Nah, Bunda Hafsah ketika pulang dikuasai kecemburuan yang luar biasa. Padahal Rasulullah sudah bilang, udah jangan, aku nggak ngulangi lagi, aku nggak deketin dia lagi. Makanya ma tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sama Allah? Bunda Maria halal untuk Rasulullah SAW. Gara-gara ingin nyenengin Bunda Hafsah, akhirnya sampai nggak mau sampai menceraikan Bunda Maria. Ibaratnya seperti itu. Gitu ya. Nah kemudian disuruh ngerahasiain, jangan bilang siapa-siapa ya. Udah tak cerai, udah aku nggak mau lagi sama Maria, nggak akan mendatangi dia lagi. Ternyata apa? Kayaknya yang lebih tepat itu ini, sababun nuzulnya, ya. Bunda Maria Hafsah bilang sama Bunda Aisyah.
Bunda Aisyah kemudian bilang sama yang lainnya, padahal disuruh merahasiakan. Itu Allah belain Rasulullah dari langit ke 7. Ya, bunda-bunda kita manusia biasa. Mereka bersalah juga. Makanya ya kita nggak diberikan bunda-bunda ummahatul mukminin dari golongan malaikat yang nggak ada salahnya, tapi dari golongan manusia yang mereka bersalah dan mereka bertaubat. Tapi juga bukan kesalahannya itu kesalahan yang fatal, enggak. Ya kesalahan yang berhubungan dengan seperti itu. Nah, baik. Itu yang tentang surat At-Tahrim tadi. Nah, kemudian yang canda tentang madu. Nah, kemudian yang berikutnya yang Al-Ahzab ayat 28 29. Ya. Jadi siapa namanya? Udah silakan dibaca sendiri aja ayatnya, ya. Mereka kan minta kenaikan uang belanja. 28 29. Ya, bunda-bunda kita minta kenaikan uang belanja. Itu mereka mengitari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus menyepi gitu ya, nggak mau menemui mereka gitu. Nah, waktu itu para sahabat tuh sedih. Umar bin Al-Khattab sebelumnya itu pernah ada satu kejadian. Jadi beliau dimarahi sama istrinya. Ya, istrinya tuh berani marahi Umar. Terus katanya Umar, "Loh, kamu ini kok berani marahin aku?" Balas-balas gitu loh kalau ngomong. Apa kata istrinya? "Jangankan aku, itu ummahatul mukminin aja berani. Mereka itu mendiamkan Rasulullah selama seharian juga berani." Gitu. Nah, maka Umar bin Al-Khattab ini dia berkesimpulan, beliau ya radhiyallahu anhu berkesimpulan. Jadi orang-orang Mekah itu ya, orang-orang Muhajirin itu laki-lakinya yang dominan. Nah, kalau yang Ansor itu yang dominan perempuan. Ya, yang ketika walaupun nggak dominan yang seperti apa gitu ya, berani, maksudnya lebih terbuka lah sama suami ini. Kalau yang Mekah ini enggak. Ya, kalau Mekah itu mungkin seperti priayi-priayi gitu ya. Kan cenderung gitu ya, takut sama suami. Kalau yang Ansor enggak. Mereka ngomong sudah. Kayaknya kita ini kayak sahabi Ansor. Ya. Ada yang gitu, ada yang kayak sahabiah Muhajirin ya. Nah, kemudian katanya Umar bin Al-Khattab, ini gara-gara ini ya. Gara-gara pindah ke Madinah ini. Dulu istri-istri kami dulu takut sama kami. Semenjak terpengaruh sama istri-istrinya orang Madinah ini, ya, sama suaminya berani jawab, akhirnya perempuan-perempuan kami, istri-istri kami sekarang berani jawab ini. Gitu. Nah, maka ketika Umar bin Al-Khattab mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memastikan sama Bunda Hafsah dulu. Mastiin sama Bunda Hafsah. Apa benar ya kalau istri-istri Rasulullah itu pernah menjauhi beliau selama sehari semalam, ya, pernah mendiamkan beliau. Tanya sama Bunda Hafsah, benar tah? Iya wahai ayah. Ya, tak bilang ya, rugi sekali kalian kalau berbuat seperti itu. Siapa yang tahu Allah nggak menurunkan azab kepada kalian karena sudah menyakiti hati Rasulnya. Dan Hafsah pesan ayah untukmu, ya, hati-hati, baik-baik sama Rasulullah. Jangan terpengaruh sama madumu itu. Madumu itu lebih disayang dan lebih cantik daripada kamu. Gak usah ikut-ikutan. Ini kata-kata seorang ayah gitu ya. Ingetin anaknya. Nah, ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kok dengar kisahnya ini. Bahwa Rasulullah SAW seolah-olah sudah menceraikan istri-istrinya. Maka ya langsung datengin Bunda Hafsah. Kan? Kalau bahasa kita. Ayah udah bilang apa? Gitu ya. Sekarang gimana? Rasulullah di mana? Gitu ya. Rasulullah ada di perkampungan ini, kemudian nggak mau mendekati kami dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Kita nggak diajak berbicara dan lain-lain sebagainya, nggak mau dideketin juga. Terus sungguh rugi kamu kalau sampai Rasulullah menceraikan kalian. Kemudian Umar bin Al-Khattab minta izin untuk ketemu sama Rasulullah SAW. Ada yang jaga, ada budaknya Rasulullah di situ. Maka sebentar saya sampaikan ke Rasulullah ya, disampaikan, Rasulullah cuma diem aja.
Nah, kemudian beliau berkata kepada Umar, Rasulullah nggak jawab nih, kayaknya masih belum boleh ini. Dah, kemudian lagi Umar datang lagi, sudah diizinkan kah? Tanya lagi budaknya. Ternyata Rasulullah masih diam. Ya, nah tapi kemudian setelah itu apa? Budaknya itu keluar lagi dan bilang, Umar, kamu sudah diizinkan untuk masuk. Ya, nah ketika Umar bin Al-Khattab masuk, gitu ya, melihat Rasulullah SAW sedang berbaring, ya, di atas tikar yang sangat kasar, gitu ya. Kemudian karena tempat itu mungkin bekasnya gudang, dipenuhi jerami, di punggungnya ada jerami-jerami yang nempel, gitu ya. Nah, Umar bin Al-Khattab ini sebelum masuk, gitu ya, ketika diizinkan masuk, itu nggak langsung duduk, sebelum dipersilahkan. Tapi Umar ini berusaha untuk membuat Rasulullah SAW tersenyum. Ya Rasulullah, kami dulu di Mekah, kami ini adalah orang-orang yang ditakuti sama istri. Tapi ketika di Madinah, istri-istri kami bergaul dengan orang-orang Madinah, ya, jadi nggak takut lagi sama kami. Itu Rasulullah senyum, gitu ya. Rasulullah, apakah saya diizinkan untuk duduk? Silahkan, Umar, gitu ya. Terus Umar duduk. Itu mungkin Rasulullah nggak lagi sedih ya, jadi nggak seperti biasanya, sehangat biasanya langsung ini. Rasulullah sedih banget, karena kok bisa gitu ya. Ummahatul Mukminin itu manusia biasa, ya. Mereka kadang-kadang juga terpengaruh gitu ya dengan dunia ini. Emang dunia ini kan luar biasa ya hipnotisnya. Apa? Bukan hipnotis ya, godaannya. Dunia ini seperti wanita yang sudah berusia lanjut, yang dia tuh semakin hari semakin berkurang nikmat yang ada padanya, tapi dihias. Hiasannya semakin banyak. Nah, itulah hakikatnya dunia. Kesenangannya itu nipu. Kemudian ketika Umar melihat Rasulullah SAW ya dalam keadaan seperti itu, ya, tidur di tempat yang nggak bagus gitu ya. Nah, kemudian ada jerami-jerami, terus apa itu, Umar kayak prihatin. Ya Rasulullah, ya, doakanlah umatmu agar mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang Persia dan Romawi, yang mereka itu diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat, padahal mereka tidak beriman. Itu Rasulullah langsung duduk. Kamu meragukanku, wahai Umar? Mereka itu orang-orang yang disegerakan kebaikan dalam kehidupan. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin menceritakan ke kita, ingin mengabarkan ke kita bahwa apa? Kesenangan dunia itu enggak jaminan kesenangan akhirat. Orang-orang yang diberikan kesenangan dunia, kadang-kadang orang kafir lebih banyak, mereka merasa dunia ini seperti apa? Seperti surganya mereka, ya kan? Nah, mereka itu disegerakan kebaikannya. Padahal apa? Kenikmatan dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat gimana? Seperti yang hadisnya yang sayap nyamuk itu. Tidak lebih ya, tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Ya, kalau misalnya dunia ini kesenangannya, kenikmatannya seberat sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan diberikan kenikmatan sama Allah, nggak berhak. Tapi sekarang kita ngelihat nih gimana? Israel, Amerika tambah kaya ya, orang dolim tambah kaya, itu Rothschild, Rockefeller dan lain-lain sebagainya, bankir-bankir Yahudi itu tambah kaya-kaya, ya kan? Padahal mereka kan durhaka sama Allah, ya kan? Kenapa mereka masih diberi? Karena kelezatannya, kenikmatannya, ya, lebih ringan daripada sebelah sayapnya nyamuk. Jadi jangan pernah merasa, ya Allah, kenapa aku di dunia kok diberi seperti ini atau apa. Oh jangan. Inilah cara Allah memuliakan kita di akhirat kelak. Di dunia kita cuma sebentar. Di dunia kita gimana? Lau yarawnaha lam yalbathu illa
asyiyatan aw duha. Kalau manusia sudah ngelihat kebenaran janji Allah, yaumul qudiyal amr, ya diputuskannya semua perkara, kemudian mereka dimasukkan surga atau dimasukkan ke neraka, mereka akan bilang, ya apa? Kita tuh nggak tinggal di dunia itu kecuali cuman sesaat sampai waktu duha atau sampai sesaat sampai waktu sore asar, nggak lama. Kita kan tahu bahwa ya waktu di dunia dibandingkan dengan di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan orang-orang yang Allah berikan keterbatasan, orang-orang miskin, kayak gitu, dimasukkan surga, hadisnya setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya. Padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Berarti mereka masuk surga berapa tahun lebih lama? 500 tahun duluan. Ada orang yang hidup di atas muka bumi, generasi kita 500 tahun? Gak ada. Jadi gimana? Sudah sewenang-senang di surga, sudah renang di sungainya surga, dan namanya udah lama menikmatinya, baru orang kaya masuk. Nah, yang kaya jangan mau kalah, beli surga dengan uangnya. Gitu ya. Nah, kalau orang-orang mujrim, ya, orang-orang yang banyak dosa, atau orang-orang kafir, mereka merasa, ya ini dunia ini sudah, ini surganya mereka. Padahal apa? Allah bilang, dunia itu apa? Samanang qalil. Harga yang murah. Harga yang murah. Murah dunia itu, kesenangannya semua serba murah. Dibandingkan dengan akhirat. Di surga, kita akan menikmati kesenangan-kesenangan itu dan gak akan pernah bosan dengan kesenangannya. Karena apa? Kesenangan-kesenangannya itu apa? Bersifat nuzul. Gimana nuzul? Gimana? Nuzul itu seperti kita ya membuka hadiah untuk yang pertama kalinya. Misalnya gini, kita lama pingin punya mobil apa gitu ya. Nah, kita kalau melihat dulu, aduh kepingin. Ternyata Allah takdirkan, direzekikan itu. Ketika punya gimana rasanya? Waduh, loh, belum pernah punya. Seneng banget. Atau misalnya kita, yang biasa di rumah. Dulu zaman belum bisa beli kulkas gitu ya. Terus tiba-tiba bisa beli kulkas, rasanya waduh kemaruk. Lama-lama gimana? Biasa. Kalau ada yang tanya, apakah di surga ya orang itu menikmati kesenangan karena kesenangan itu setiap detiknya? Apakah orang itu nggak bosen? Jawabannya tidak, karena kesenangan surga itu sifatnya nuzul. Seperti sensasi kita pertama kali membuka sesuatu, menerima sesuatu yang kita inginkan sejak lama. Yang surprise. Semuanya. Apel yang kita makan sekarang, sama yang kita makan nanti sore, walaupun di pohon yang sama, mungkin di tempat yang sama dan lain di cabang yang sama atau apakah sama? Nuzul. Gitu ya. Ada juga berpendapat nuzul diartikan yang lain. Gitu ya. Kayak apa? Kalau namanya breakfast welcoming drink. Welcoming drink, hidangan yang awal gitu ya. Kita kan senang dikasih ya, wallahu a'lam. Nah, sudah ya. Nah, kemudian gimana ummahatul mukminin? Ya, mereka bertaubat kemudian. Gitu ya. Nah, Umar bin Al-Khattab itu sempat gitu ya bilang, kalau putrinya Khadijah, maksudnya istrinya, ya, berani minta uang belanja sama aku, maksudnya minta dinaikkan uang belanjanya, maka akan aku sakiti lehernya. Ya, saya kalau bayangkan kata-kata disakiti lehernya itu mungkin dicekek gitu ya. Tapi bukan dicekek beneran. Gitu ya, paham ya? Itu. Terus katanya Rasulullah SAW, ini mereka ini minta kenaikan belanja sama aku, Umar. Gitu. Langsung datengin Hafsah, cekek. Tapi bukan nyekek beneran ya. Ya, itu cuma gitu ya. Mungkin saking sama anaknya, dan ini anaknya sendiri. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian suatu ketika, ya ini kan istri yang paling dicintai, dan para sahabat itu tahu bahwa Bunda Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika, ya namanya manusia, ya Sayyidah Fatimah itu mencela Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini orangnya polos,
Ya, seperti yang dikatakan oleh Bariroh budaknya. Ketika ditanya tentang pribadinya Bunda Aisyah, katanya gini, katanya Bariroh, aku nggak ngelihat ada keburukan dalam diri Aisyah. Tapi dia tuh masih sangat muda, sehingga kadang-kadang dia disuruh nungguin adonan, ya, tapi ketiduran, sehingga adonannya dimakan oleh keledai. Gitu ya. Nah, jadi kepolosan-kepolosan seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika Sayyidah Fatimah itu kan memang lebih tua daripada Bunda Aisyah, mencela Bunda Aisyah. Nah, ketika Rasulullah SAW ke rumahnya Bunda Aisyah, didapati Bunda Aisyah sedang menangis terisak-isak. Kamu kenapa, Ish? Dia dengan lemah lembut. Fatimah tadi mencelaku. Dipanggil langsung Sayyidah Fatimah. Gitu ya? Ya Fatimah, katamu kau mencintai orang yang aku cintai. Iya wahai Rasulullah SAW, maka cintailah Aisyah. Aku janji mulai sekarang aku nggak akan pernah mengatakan hal yang buruk kepada Aisyah. Ya, dan se-Madinah sudah tahu seperti apakah Rasulullah SAW sangat mencintai Bunda Aisyah. Dan hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Ini ada kasih sayangnya Allah yang luar biasa untuk Bunda Aisyah. Bukankah pengantin muda ini, ya, memasuki rumah Nabawiyah, ya, dalam keadaan dia hanya punya satu madu yang sudah tua, Bunda Saudah. Kemudian setiap saat madu-madunya datang satu persatu dan cantik-cantik, gitu ya. Tapi Allah menjadikan hatinya Rasulullah, ya, yang paling dicintai adalah Aisyah yang muda belia ini. Orang masih muda itu kan kecemburuannya kuat, ya. Dan gimana, ya, sabarnya Bunda Aisyah. Ya, Allah memberikan ujian apa? Madu-madunya banyak. Paham ya? Itu. Sudah babnya kenapa Rasulullah istrinya banyak kan sudah ada ya. Saya nggak ulang lagi karena saya sudah sering ngomong. Itu. Silakan dilihat catatannya, ya. Nah, maaf ya, itu apa namanya, kalau itu kok sangat membenci Bunda Aisyah, kondisinya kan luar biasa, iya, ya. Orang Syiah itu kan mereka ini buatannya Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba itu? Ya, Yahudi yang kemudian dia masuk Islam dan jadi orang munafik. Gitu ya. Nah, dia berpikir yang paling cocok untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah itu adalah Ali. Dan kemudian mulai karena munafik dan apalagi bekasnya Yahudi, waduh sudah. Dia ngeracik-racik cerita-cerita yang bohong-bohong. Dia bilang bahwa ini Umar pernah mendorong Sayyidah Fatimah sampai keguguran. Lo pernah bilang seperti itu. Abu Bakar itu apa? Pokoknya mereka menjelek-jelekan. Sampai sholatnya itu ada tepuk-tepuknya terus apa? Karena ini melaknat si Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Padahal nggak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW, laki-laki dari golongan laki-laki, Abu Bakar, yang kedua Umar. Itu hadis yang dibenci sama orang-orang Syiah, tapi hadis itu ada. Jadi sebetulnya ya Syiah yang paling light, yang paling ringan itu ada Syiah Zaidiyah di Yaman, Syiah Houthi itu, nah itu Zaidiyah. Ya, itu mereka masih termasuk ahlu sunnah. Ya, tapi mereka berpendapat bahwa mestinya setelah Rasulullah wafat yang jadi khalifah itu adalah Ali. Kok gak mantunya sendiri? Udah itu aja, tapi cuman itu aja. Nggak sampai yang seperti Syiah yang lain-lain. Gitu ya. Jadi karena itu sebetulnya politis. Itu, tapi karena yang buat adalah orang yang punya kedengkian sama Islam, munafik itu kan gimana? Munafik itu KTP-nya aja Islam. Tapi kalau Islam diserang, dia jadi orang yang pertama kali sukarela membantu, bahkan membesarkan. Islam diserang, kaumnya disakiti, dia malah membuat perjanjian dengan Yahudi. Hati-hati ya. Biasanya yang senang sama orang Yahudi itu orang munafik.
Dah. Kemudian Bunda Aisyah juga meriwayatkan seperti apakah keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya saat Bunda Aisyah haid. Jadi ketika haid itu masih datengin istrinya, bukan haid itu seperti orang Yahudi harus jauh gitu ya, pindah ke rumah di belakang, nggak boleh masuk rumah, najis terus apa enggak. Rasulullah masih satu selimut dengan istrinya, ya masih mencium istrinya, makan daging bekasnya istrinya, dimakan di tempat yang sama. Bunda Aisyah gigit gitu ya, sengaja Rasulullah tuh gigit di tempat yang digigit sama Bunda Aisyah. Minum juga gitu, ya minum di tempat yang bekas pernah diminum Bunda Aisyah. Jadi sangat romantis, ya. Nah kemudian suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, wanita yang paling utama ya adalah Maryam bintu Imran, Asiyah, ya, Khadijah dan Fatimah. Nah, tapi kalau yang hadisnya ini nggak ada Fatimahnya. Jadi ada hadis yang ada Fatimahnya, ini ada hadis yang nggak ada Fatimahnya. Dan kelebihan Aisyah, ya, di antara wanita-wanita yang lain seperti kelebihan roti kuah dibandingkan makanan-makanan yang lain. Nah, roti kuah itu, ya, adalah makanan favorit saat itu. Ya, kita kalau sekarang itu apa? Roti Maryam sama gulai gitu ya. Itu kan kalau zaman dulu tuh roti apa namanya makanan kesukaan. Kalau kita ibu-ibu bakso, kemanapun makan bakso gitu ya. Entah kenapa ya kita kok penggemar bakso. Ya, tapi misalnya ada makanan favorit saat itu yang semua orang nggak bakal nolak, ya, yang pasti dia lebih dipilih, lebih utama daripada makanan-makanan yang lain, itu adalah sarit waktu itu ya. Apa namanya sarit? Sarit itu roti kuah itu tadi. Nah, kelebihan Bunda Aisyah, ya Bunda Aisyah itu seperti makanan yang paling diinginkan oleh orang lain. Berarti apa? Wanita yang paling utama daripada wanita-wanita yang lain. Gitu ya. Nah, suatu ketika Bunda Aisyah ini kan memang masih muda ya tadi saya ceritakan. Bunda Aisyah ini suruh jaga tawanan. Mungkin tawanan perempuan ya. Nah, kemudian Bunda Aisyah ini teledor. Ya, sehingga tawanannya melarikan diri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, tanya kepada Bunda Aisyah, ya, wahai Aisyah, mana tawanan tadi? Nah, kemudian katanya Bunda Aisyah, aku lengah menjaganya ya Rasulullah, sehingga ia berhasil melarikan diri. Rasulullah marah sama Bunda Aisyah dan nggak sengaja terucap kata, kenapa kamu ini? Semoga Allah memotong tanganmu atau kedua tanganmu. Terus Rasulullah cepat-cepat nyari. Ya, ini apa spontan ngomong. Dah. Ketika udah ketemu tawanan tadi, Bunda Aisyah itu dilihat Rasulullah lagi bolak-balikin tangannya. Rasulullah udah lupa sama kata-kata yang tadi. Itu omongan yang spontan, langsung cepat-cepat lari nyari, kan gitu. Kemudian katanya Bunda Aisyah, aku menunggu-nunggu yang mana tanganku yang putus ini. Sebentar lagi. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, ya saya bacakan. Ya tadi engkau mendoakan aku, katanya Bunda Aisyah, aku lantas membolak-balikkan tanganku mana di antara kedua tanganku yang terputus. Kata Rasulullah, ya Allah, aku ini manusia biasa. Aku marah sebagai halnya ya, orang lain. Maka siapapun orang, mukmin lelaki ataupun perempuan yang aku doakan keburukan atasnya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi juga kadang Rasulullah manusia biasa itu kan ya. Jadi kita pun kalau misalnya suatu ketika keceplosan gitu ya, maka masih bisa dikoreksi, bertaubat. Gitu ya. Kadang-kadang apa gitu ya nggak sengojo gitu. Misalnya perempuan tuh kadang-kadang beri komentar negatif atau apa gitu ya. Istighfar gitu ya, Allah astagfirullahaladzim gitu ya. Terus ingat kebaikan-kebaikan dia, kayaknya lebih baik dia daripada aku. Yang paling dekat sama Bunda Aisyah ya di antara Ummatul Mukminin itu Bunda Hafsah, karena memang seusia gitu ya. Ya bukan seusia masih nggak terlalu jauh gitu, beda usianya itu nggak terlalu jauh. Ya pernah safar bersama Rasulullah SAW bersama gitu. Udah saya nggak ceritakan ini udah kepanjangan ya. Iktikaf bareng, yang iktikaf aja yang iktikaf.
Suatu ketika Bunda Aisyah itu minta izin untuk itikaf. Kan Rasulullah kalau itikaf itu di Masjid Nabawi buat tenda gitu ya. Nah, Bunda Aisyah juga, ya Rasulullah, dirikan juga tenda untukku dong. Nah, kalau bahasa kita ya, saya juga kepingin itikaf ya Rasulullah. Ya sudah, ya diizinkan sama Rasulullah. Nah kemudian Bunda Hafsah datang, Aisyah kamu diizinin ya? Iya. Tolong bilangin dong aku supaya aku diizinin. Aku juga pengen itikaf. Udah, kemudian bilang sama Rasulullah, iya diizinkan Bunda Hafsah. Ya, kemudian Bunda Ummu Salamah, Bunda Zainab ngelihat ini ada tenda-tendanya Ummatul Mukminin, ikut-ikutan diriin tenda juga. Apa kata Rasulullah? Ini apa-apaan ini? Ya, tenda siapa itu? Tendanya ini Zainab sama Ummu Salamah. Apakah mereka menghendaki kebaikan atas ini semua? Kemudian Rasulullah nggak itikaf tahun itu. Diganti itikafnya bulan Syawal. Gitu ya. Wanita ini kita ini memang kadang-kadang suka buat para suami gagal fokus. Ya. Makanya kita tuh harus banyak bersedekah, akhwat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita harus banyak istighfar. Ya, kita ini kadang dengan spontanitas kita ini, udah belajar, ya udah belajar, sudah tahu, ilmunya sudah tahu. Tapi kadang-kadang apa? Masih juga suami pulang, ditabrak langsung berita-berita. Nggak ditunggu, mestinya gimana? Ditunggu dulu, temenin, ya, kemudian apa kebutuhannya dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah hilang penatnya atau apa baru ceritakan. Tapi kadang-kadang masih ada ini semua. Ya Allah, kita harus banyak-banyak istighfar, ya, dan harus banyak-banyak minta maafnya suami. Kelihatannya kayak manusia biasa ya, suami kita itu padahal dia itu orang yang ditakdirkan Allah megang apa ya, kalau pegang kunci surga ya, oke. Ya mungkin lain dan kita ganti kalimatnya, tameng kita dari api neraka, gitu ya. Dan ketika seorang wanita meninggal dalam keadaan suaminya ridho sama dia, maka pintu surga terbuka semua. Saya kenal satu orang, Bu, suaminya ini ya Allah selama hidupnya ini kayak suka ngasih PR untuk istrinya. Nah kita kalau bilang memang paling lekoh tuh pakai bahasa Jawa ya, ganyang. Ya, yang pernah selingkuh sama pembantunya, yang dia itu berusaha kulaan untuk tokonya suaminya itu supaya dia udah punya pekerjaan tetap gitu ya. Suaminya ini berdagang, dagangnya itu juga nggak pinter-pinter amat, gitu ya. Selalu rugi karena suaminya itu suka beli barang-barang elektronik atau apa, uang modal dipakai untuk itu. Nah istrinya ini tadi yang PNS ini, ya, dia ini padahal ya gajinya cuma berapa sih PNS, ya, itu untuk bukan PNS yang BUMN, kan gede-gede gitu ya. Ini PNS biasa gitu, pegawai biasa. Dikulakkan barang-barang dagangan selalu habis dan selalu noroki istrinya. Dan istrinya ini selalu berusaha membela suaminya. Keluarganya istrinya ini tahu suaminya ini seperti apa, dan nggak ada yang suka. Tapi istri ini selalu memuliakan suaminya. Ya, suaminya ini seperti PR. Dan dia tuh bilang sama putra-putrinya, tolong jangan sampai ayahmu ya kehilangan wibawanya. Karena ayahmu itu kebetulan suaminya itu nggak cerdas gitu. Sering diremehkan orang. Gitu ya. Kata istrinya apa? Ayahmu ini sering diremehkan orang. Ya, baik-baiklah kalian menjaga diri, menjaga wibawanya. Pokoknya luar biasa. Ya, Ibu tahu, ketika istrinya ini kemudian kena kanker. Ketika sebelum meninggal, itu suaminya bilang, wahai istriku, aku ridho sama kamu dunia akhirat. Kamu istri solihah, kamu gak ada salahnya sama aku, wahai istriku. Aku yang banyak salahnya sama kamu. Ya, betapa kita ingin menangis mendengarnya. Ternyata, ya, jalan ke surga yang dibilang menanjak, berliku-liku,
jalannya terjal ya ini. Dan suami kita, status kita sebagai istri, menjadikan kehidupan kita senantiasa dalam keadaan ibadah. Kalau dalam keadaan ibadah gimana berarti? Duduknya, berdirinya, tidurnya, dia dalam ibadah. Nah, makanya ya, kalau kita bilang suami kunci surga ya, nggak berlebihan. Nah, tapi untuk mendapatkan kuncinya tadi ternyata kita harus kerja keras. Ya, tapi di sini yang masih ada suaminya nggak banyak ya? Oh banyak ya. Nah, saya ini khawatirnya saya hari ini kayaknya yang sepuh juga ada beberapa. Biasanya kan lebih banyak lagi ya. Sepuh juga ada bapak-bapak. Kadang-kadang tuh semakin tua semakin unik nggak? Semakin unik. Walaupun sudah paham gitu ya, tafahum itu sudah semakin ini kuat. Tapi semakin, waduh, kelihatan keunikannya. Gitu. Nah, itu diuji kita. Ya, nah, itu pesan untuk mungkin anak kita terus apa juga nanti kalau anak curhat atau apa gitu kita jangan jadi pembisik yang nggak baik gitu. Suami seperti itu tinggal aja. Suami kadang-kadang kan kita emosi ya. Kalau mantu ini ternyata ini anak kesayanganku, tak timang-timang mulai kecil tak sayang-sayang, nggak ada orang yang berani nyentak dia kok sentak suaminya, rasanya kayak ya. Itu ladang dakwahnya anak kita, ladang jihadnya anak kita. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Ya. KDRT. Iya, yang itu ya YouTuber. Nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup, ada jalan penyelesaian. Jadi gini ya, cerai itu solusi. Tapi itu solusi ibaratnya itu pintu darurat. Yang dibuka hanya dalam kondisi darurat. Yang bagi kita, hal yang darurat itu kan yang bisa menyebabkan borong. Ya, menyebabkan bahaya buat kita. Ya, bahaya itu apa? Kita masuk ke api neraka. Iya enggak? Bahaya banget enggak itu? Itu bahaya banget. Lebih bahaya daripada kematian. Kematian bukan bahaya, kematian al-haq. Semua pasti mengalami. Sakit pun juga. Ini lebih bahaya lagi dimasukkan ke api neraka. Nah, kalau ternyata berumah tangganya nanti akan menyebabkan istrinya ini masuk ke api neraka. Nah, itu baru pintu itu boleh dibuka. Karena ketika kita bercerai itu arasnya Allah guncang dari beratnya perkara perceraian ini. Itu. Tapi kalau memang sudah KDRT itu kadang-kadang penyakit ya. Penyakit. Nah, saya nggak berusaha untuk menjelekkan gitu ya. Sebetulnya langkah misalnya istrinya ini sudah nggak mungkin ya, ini sudah nggak bisa diingatkan dan istrinya khawatir nanti saya ini bahaya ya, malah saya nanti bisa melakukan perbuatan yang nggak baik, saya bisa terjatuh dalam kemaksiatan ya, mungkin diracun jadinya suaminya atau mungkin jadinya naudzubillah ya, dia jadi pingin selingkuh gitu ya, kepingin curhat ke orang laki-laki yang bukan mahramnya, atau dia nanti jadi durhaka sama suaminya atau apa. Nah, itu ada pintu darurat di situ. Ya. Nah, tapi masalahnya nggak usah dibuka di tempat umum. Yang koreksi itu dibuka, kemudian dibuka aibnya di tempat medsos itu kan sudah zona umum. Masalahnya itu. Ya, terus juga masalah minum-minuman keras, terus apa? Diingetin, terus apa? Kalau istrinya takut dia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Tapi kalau istrinya bisa bersabar, ya nggak ada sedikit pun perasaan nggak enak dalam hati kita ini tadi, melainkan akan dijadikan penggugur dosa-dosa. Walaupun kita cuma tertusuk duri kecil,
Ya, kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah itu akan istakmalahu, akan pakai dia. Hadisnya seperti itu. Dipakai apa? Dipakai untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah. Ya, jadi hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah. Berarti kita ini apa statusnya? Kerja sama Allah. Kalau kita kerja sama manusia aja, dapat bayaran, dapat gaji, ya, apalagi kita kerja sama Allah. Setetes pun keringat kita nggak akan pernah dibiarkan oleh Allah, melainkan dia akan dibalas. Gitu nggih? Tuh. Jadi kita yang lebih tahu. Ya. Udah lebih ya ini waktunya ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan. Ibu-ibu seumpama tambah lagi misalnya pertemuannya. Misalnya ini Bunda Isya masih kita bahas. Nggak apa ya? Iya. Iya, mohon maaf nggih. Mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan hikmah. Kenapa? Sering dilupa. Terutama nama-nama itu susah banget. Inggih. Insya Allah saya ingat. Saya juga nggak bosan insya Allah mengingatkan. Baik, kita akhiri sampai di sini ya, ibu-ibu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita, bisa menjadikan kita wanita yang kuat, ya. Karena semuanya berawal dari sosok ibu, semuanya berawal dari sosok istri, ya. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal-hal yang seperti yang kasus yang akhir-akhir ini yang ditemukan kerangka perempuan dan istri anaknya, gitu ya. Gara-gara marah suaminya nikah lagi, dia minum racun sianida dan anaknya yang remaja terpengaruh juga ikut-ikutan marah, yang beli racunnya anaknya lewat online, gitu ya. Itu pokoknya ini, iya. Itu kalau bisa kita bilang anaknya ini sebelum mati kena racun sudah diracuni dulu sama ibunya pemikirannya, gitu ya. Maka ayo kita jadi ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang benar-benar madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat banyak pahalanya, disampaikan dengan kesabaran dan ketangguhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memerintahkan kita, menyunahkan ya, Rasulullah sunnahkan ya kita ya untuk membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Itu artinya sangat bagus ibu-ibu. Ya, mari kita dawamkan. Yaitu ada yang terakhir itu ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu, gitu ya. Wahai orang yang kalian beriman, yang dipanggil hanya orang yang ngakunya beriman, sabarlah dan lebih sabarlah dan siap siagalah. Kenapa kok suruh siap siaga? Karena dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini kelas besar dan kita sedang dalam keadaan ujian. Maka udah siap siagalah. Semua yang Allah berikan, ya Allah, hamba tidak minta dikurangi, ya Allah, hamba minta Engkau beri kesabaran hingga akhir hayat hamba. Gitu ya. Bismillah, jadi ibu yang kuat bisa, insya Allah. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.